Pernah berpikir kenapa ada tim yang namanya jadi ikon sepak bola seperti Bayern Munchen? Tentu saja, bukan hanya soal skill di lapangan, tapi juga cerita-cerita yang mengantar mereka menjadi tim legendaris. Mungkin, kamu sendiri pernah meragukan seberapa pentingnya sejarah sebuah klub dalam membentuk identitasnya, bukan? Sekarang bayangkan, saat kamu di taman bersama teman-teman, berdebat tentang siapa tim terbaik. Datanglah satu orang yang bicara tentang sejarah dan asal-usul Bayern, dan semua jadi terdiam. Singkatnya, dengan memahami bagaimana Bayern Munchen terbentuk, kita bisa lebih menghargai perjalanan yang mereka lalui. Mari kita mulai dengan bab pertama. Chapter 1, Awal mula tim ini. Tahukah kamu bahwa Bayern Munchen berdiri pada tahun 1900? Awalnya, mereka adalah sekumpulan penggemar sepak bola yang hanya ingin bermain tanpa memikirkan masa depan. Tapi lihatlah sekarang, dari sekedar berkumpul, mereka berubah menjadi gergasi sepak bola. Jadi, kenapa bisa ada perbedaan yang mencolok seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam, banyak faktor yang memengaruhi saat itu. Dalam era yang penuh dengan pergolakan sosial dan perubahan, Bayern mengambil keputusan penting untuk membangun fondasi yang kokoh. Keputusan untuk bergabung dengan liga-liga lain dan kompetisi yang lebih serius jadi kunci. Dari tim yang hanya bermain untuk bersenang-senang, mereka mulai memasukkan elemen serius dalam permainan. Ini terlihat dengan keberanian mereka untuk berkompetisi dan berhadapan dengan tim-tim hebat lainnya. Dengan kata lain, mereka merasa bahwa mengembangkan kemampuan itu sama pentingnya dengan memenangkan pertandingan. Akhirnya, mereka mulai menghimpun sumber daya dan memperkuat pola permainan mereka dengan strategi yang lebih matang. Chapter 2, Langkah pertama menarik perhatian. Setelah membangun dasar yang kuat, Bayern Munchen mulai mencari cara untuk menarik perhatian. Mereka bukan hanya bermain, mereka menginginkan pengakuan. Ini adalah langkah yang tidak bisa dianggap remeh, loh. Di zaman itu, banyak tim dengan semangat serupa, dan jika Bayern tidak menemukan cara untuk menonjol, kemungkinan mereka pun akan tenggelam. Energi dan semangat mereka sebagai tim patut diacungi jempol. Mulai dari memperbaiki kualitas latihan hingga mencari pemain-pemain berbakat, setiap langkah ini diambil dengan serius. Dalam setiap sesi latihan, mereka bukan hanya berlatih mengolah bola, tetapi juga membangun mentalitas juara. Segala hal ini dibantu oleh pelatih yang visioner, sehingga mereka bisa mengenali bakat yang perlu dipoles. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai melihat mereka sebagai tim yang layak diperhitungkan. Kira-kira, apakah kamu sudah siap untuk masuk ke chapter berikutnya yang lebih mendalam? Chapter 3, Menentukan identitas klub. Setelah berdiri dan menarik perhatian, pertanyaan muncul, apa identitas Bayern Munchen? Di tengah persaingan yang semakin ketat, seperti inilah saatnya sebuah klub harus bisa menegaskan siapa mereka. Bukan soal logo atau warna yang dikenakan, tetapi tentang filosofi permainan dan nilai-nilai yang diusung. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar tim sepak bola biasa. Dengan mengadopsi pendekatan yang berani, mereka mulai menonjol. Apakah kamu ingat saat mereka bermain dengan gaya agresif dan kolektif? Itu bukan kebetulan. Setiap pertandingan dimanfaatkan untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Tim yang tidak hanya mengandalkan pada bintang tetapi lebih kepada kerjasama dan strategi oyun. Dari sini, terlihat jelas bahwa Bayern bukan hanya berpikir pendek, tetapi mencoba membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan instan. Chapter 4, Dukungan komunitas dan fans. Tidak hanya perbaikan diri, dukungan dari komunitas dan fans adalah hal yang sangat penting bagi Bayern Munchen. Klub kecil pun bisa jadi besar jika memiliki basis penggemar yang loyal. Mereka adalah jiwa dari klub ini. Mari kita berandai-andai sejenak. Bayangkan diri kamu sebagai penonton di stadion,
Meneriakkan nama tim yang kamu cinta setiap kali mereka mencetak gol. Itu bukan sekadar suara, tetapi semangat yang menggerakkan pemain di lapangan. Komunikasi antara klub dan pendukungnya pun jadi inti dari keberhasilan ini. Bayern tahu betul betapa pentingnya hubungan ini. Mereka tak segan untuk melibatkan fans dalam setiap aspek klub, dari penentuan kebijakan hingga pengembangan klub ke depannya. Dengan menciptakan rasa memiliki yang mendalam, Bayern membangun komunitas yang tak terpisahkan dari identitas mereka. Siapa bilang bahwa manajemen klub hanya soal angka dan statistik? Chapter 5, Menemukan cara untuk beradaptasi. Adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam era modern. Bayern Munchen memahami hal ini dengan sangat baik. Di tengah perubahan dan perkembangan sepak bola, mereka mulai menyadari bahwa mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah perubahan taktik dan strategi yang selalu diperbarui. Apakah kamu pernah perhatikan bagaimana mereka selalu bisa lakoni permainan dengan baik, bahkan saat menghadapi tim tangguh? Sebut saja saat mereka memperkenalkan penggunaan teknologi dalam latihan dan analisis. Ini bukan hanya sekadar pamer, tetapi ungkapan bahwa mereka ingin maksimalisasi potensi. Dalam setiap langkah, mereka mencari cara baru untuk tetap relevan, agar tak hanya menjadi sejarah tetapi juga masa depan. Tidak heran jika Bayern selalu jadi perbincangan, karena mereka tahu cara menjaga momentum. Siapa yang gak mau jadi tim yang tak lekang oleh waktu? Jangan lupa untuk subscribe di Memoria agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.